Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang dilema ibu bekerja. Nah Mbak Ayu, sekarang kita akan ajak ngobrol nih salah satu ibu bekerja yang juga harus membagi waktu antara mengurus anak di rumah, menjalani tugas sebagai seorang istri dan juga bekerja di kantor ya. Kita akan sapa dia, ada Dinar. Halo Dinar. Oke, halo Dinar. Halo, kabar? Baik. Kamu apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat ya, yang paling penting tuh sekarang kalau ditanya apa kabar, yang paling penting adalah sehat. Oke. Katanya gitu, sehat. Yang paling penting adalah sehat. Oke Dinar, hari ini di Kumpul Keluarga kita bahas tentang ibu bekerja. Dan kamu salah satu ibu yang memang memutuskan masih bekerja dan tetap mengambil tugas juga sebagai seorang istri dan juga ibu ya. Nah, sebenarnya keputusan ini apa yang membulatkan tekad kamu, aku tetap harus kerja? Apakah memang passion kamu, aku masih harus tetap aktif nih, atau aktualisasi diri, atau memang ada alasan lain? Oke, kalau ditanya terkait dengan kenapa sih tetap harus memutuskan bekerja meskipun sudah memiliki anak, yang paling pertama adalah dukungan dari suami. Jadi alhamdulillah saya punya suami yang mendukung karir gitu. Saya dipersilahkan untuk melanjutkan kembali pekerjaan saya sebelum menikah. Memang sudah bekerja, setelah menikah juga bekerja, dan setelah punya anak sebenarnya udah jadi diskusi sih di antara kita berdua. Saya harus melanjutkan kembali bekerja atau hanya stay mom di rumah. Tapi karena mendapatkan support dari suami, akhirnya saya memutuskan kembali untuk bekerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin terkait dengan passion juga ya. Passion di sini bukan dalam artian karena udah capek-capek kuliah, udah capek-capek belajar, tuh sayang kalau seandainya ilmunya nggak kepake, nggak, lebih ke situ sih. Tapi lebih berpikir kadang kalau seandainya benar-benar kita di rumah itu mungkin otaknya nggak diajak ngebul, nggak diajak bekerja gitu kan. Nah kalau kita di kantor kan mau nggak mau kita ketemu banyak orang, kita menambah wawasan, menambahkan ilmu, dan itu juga yang akhirnya menjadi inputan kita. Salah satu bisa dibilang lah me time, tapi me time-nya tuh dibayar, yaitu bekerja gitu. Kalau menurut aku ya. Oke, jadi ini satu bentuk me time kamu untuk tetap bisa tetap jadi ibu yang cerdas, punya wawasan banyak, bertemu banyak orang, tapi tetap juga jadi ibu yang bonding gitu sama anak ya. Sejak usia berapa sih kamu memutuskan bekerja? Sejak usia anak di usia berapa kamu memutuskan kembali bekerja, dan ada tantangan nggak saat itu? Oke, memutuskan bekerja kembali setelah melahirkan itu kira-kira 6 bulan, pada saat anak berusia 6 bulan. Kenapa pada usia itu? Karena saya pikir anak ini sudah bisa mulai empati, jadi kan mau nggak mau dia sudah tidak terlalu sering untuk menyusu kepada ibunya. Nah di saat itulah saya memutuskan untuk kembali bekerja. Kenapa baru 6 bulan? Karena jentang waktu istilahnya kayak menyehatkan diri dan juga menyehatkan anak itu kan butuh waktu. Nah saya rasa di usia yang pas 6 bulan ini, ketika anak juga udah empati, terus juga sudah kondisi ibu sudah pulih dan sudah ada ritme menjaga anak atau mengurusi anak, dan baru di saat itu mulai berkarir lagi. Oke, jadi memang butuh waktu untuk recovery diri sendiri. Betul. Juga ya. Mbak Ayu, ini menarik loh apa yang Dinar lakukan. Ternyata dia juga menyadari bahwa dirinya juga butuh siap untuk bisa masuk lagi ke dunia kerja. Nah ini apakah banyak ibu-ibu yang juga sadar, atau justru banyak ibu-ibu yang aduh siap nggak siap, saya tetap ingin kerja? Dan pentingnya seperti apa sih idealnya memahami recovery diri? Baiknya sih memang sebetulnya menyadari kapasitasnya ya. Memang saya butuh untuk recovery dulu gitu kan. Itulah kenapa sebetulnya kalau kita merujuk kepada aturan ada cuti melahirkan beberapa waktu setelah melahirkan, itu kan kemudian ibu diminta untuk lebih fokus gitu kan dalam proses pengasuhan anak. Ada yang kalau cuti melahirkan, ada yang mau mengambilnya di belakangnya aja gitu kan, sehingga biar waktu lebih panjang setelahnya waktunya itu menjadi lebih panjang. Itu memang karena pada saat menjadi ibu baru artinya kan banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan tuh, mulai dari secara fisik, kemudian secara psikologis, kemudian dalam aktivitas keseharian yang sederhananya aja pola tidur aja udah berubah gitu kan, dan itu membutuhkan proses adaptasi gitu. Dan bagus sih memang kalau misalnya apa yang dilakukan Dinar tuh bener banget gitu. Jadi tahu kapasitas dirinya, menyiapkan lingkungannya juga dengan baik gitu kan. Sudah MPASI artinya bayi sudah bisa, anak atau sudah bisa mendapatkan asupan makanan dari apa namanya dari yang lain selain dari ibu begitu kan. Nah itu sudah bisa untuk dipersiapkan. Itu bagus banget sih sebetulnya, apalagi kalau suami kemudian mendukung gitu, itu support yang luar biasa. Itu kayaknya banget. Satu hal yang menyenangkan gitu ya, karena mendapat dukungan tuh luar biasa rasanya ya.
Oke, Dinar, aku mau tanya deh, selain suami di rumah mungkin ya, apakah ada orang tua atau memang ada pihak lain atau anggota keluarga lain yang akhirnya membantu, mensupport untuk kamu kembali kerja dan membantu kamu untuk mengurus anak di saat kamu melakukan pekerjaan di kantor? Oke, kalau misalkan ditanya dukungan lain dari keluarga, orang tua, ya, terutama dari ibu saya. Kenapa? Karena selama saya bekerja, saya mempercayai ibu saya untuk menitipkan anak gitu. Sebenarnya jujur ya, ini menjadi hal sesuatu yang dilema karena istilahnya kayak orang tua udah ngurus, terus tiba-tiba harus ngurusin anak juga. Nah itu sebenarnya kan jadi dilema tersendiri. Tapi di sini yang saya tekankan bahwa kenapa saya berani memutuskan bekerja, karena pekerjaannya atau waktunya tidak sewaktu saya belum menikah atau memiliki anak gitu. Ketika saya memutuskan bekerja pada saat punya anak, dipastikan bahwa waktunya itu rentang waktunya lebih sedikit. Jadi istilahnya bisa dikatakan bahwa office hour gitu. Berangkat pagi, pulang pasti sore. Tidak yang berlembur-lembur lama gitu. Tapi beda, kalau sekarang WFH kayaknya udah batas-batas bias kehidupan udah lewat ya, karena kerjanya di rumah kerjaannya gitu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, nah ini menarik nih, lagi WFH. Jadi WFH bekerja tapi dari rumah, dan apalagi harus jadi guru dadakan kadang-kadang gitu ya. Mungkin Dinar masih balita ya, anaknya di rumah ya. Ada nggak sih tantangan baru lagi nih saat kita harus bekerja dari rumah? Apakah justru lebih fokus pada pekerjaan atau justru kayaknya malah mulai terpecah nih saat karena anak ada di samping kita gitu ya? Gimana Dinar? Kalau saya pribadi ngerasa WFH justru dirasa kurang efektif ya kalau untuk saya, karena itu dia mendampingi anak yang saat ini sedang mengeksplor dirinya dan juga pemahamannya tentang lingkungan sekitar. Itu membuat saya harus benar-benar punya waktu yang ekstra, ditambah dengan pekerjaan yang juga sudah konsekuensi dan tanggung jawab saya. Itu kadang yang ngebuat gini ya rasanya WFH. Dulu diidam-idamkan banget ya, asik WFH. Tapi ternyata pas udah ngerasainnya, wow, ya, benar. Ini menarik loh Mbak Ayu, ini juga mungkin diidamkan seluruh ibu bahwa aduh enak banget kalau bisa kerja di rumah sambil mengurus anak. Ternyata sulit. Sulit Ini ya. apa ya yang harus dihadapi atau harus dilakukan? Karena akhirnya batasan-batasannya kemudian menjadi nggak jelas ya. Iya. Kapan waktunya bekerja, kapan waktunya kemudian harus mengurus anak. Pada saat harus meeting tiba-tiba anaknya lari minta untuk didampingi gitu kan. Sementara sebetulnya ketika kita tidak fokus melakukan sesuatu, energi kita itu jadi jauh lebih banyak. Dan satu, pekerjaan menjadi tidak efektif. Dua, energi yang kita curahkan untuk berpindah dan mencari fokus baru, misalnya lagi fokus mengerjakan sesuatu, ada distraksi, kemudian balik untuk mengerjakan fokus lagi, itu sebetulnya butuh waktu yang lebih banyak dan energi yang lebih besar. Bahkan di salah satu riset itu sampaikan bahwa ketika kita sedang fokus mengerjakan sesuatu, terdistraksi oleh kayak handphone aja, itu untuk balik ke fokus yang tadinya semula itu butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Dan butuh energi yang jauh lebih besar gitu. Apalagi kemudian ini distraksinya adalah anak, distraksinya adalah yang mau gendong, mau susu atau apa segala macam. Kebayang memang akan menjadi lebih capek dan lebih melelahkan begitu kan. Tapi di situ lagi kalau kita mau melihatnya sebagai tantangan ya Dika ya, itu bisa menjadi satu tantangan tersendiri yang bisa disiasati, mulai dari memberikan batasan ruang kerja tersendiri. Kemudian secara disiplin ya memang kalau anak-anak itu kan biasanya sudah ada ritmenya, dia teratur gitu kan. Dan jangan karena kita WFH kemudian kita mengacak jam anak itu. Jadi kalau emang jamnya makan sama oma, ya udah memang dia makan sama oma, kita yang tahan-tahan ada di dalam kamar dan di satu area yang khusus memang kita set up untuk area bekerja. Udah selesai ya sudah gitu kan. Kita harus kembali ke anak, mengurus seperti halnya kita bekerja. Itu bisa jauh lebih memudahkan karena membantu kita jauh lebih efisien mudah juga untuk waktunya fokus ya. begitu. Oke, nah Dinar, ini kan ada Mbak Ayu nih, psikolog kita. Mungkin kamu ada pertanyaan nggak yang ingin ditanyakan? Oke, ini pertanyaan yang benar-benar sudah lama aku pendam ya, karena aku pendam. butuh jawaban yang sangat akurat. Nah, alhamdulillah sudah Mbak Ayu. Aku mau tanya nih Mbak Ayu, anakku tuh kan sekarang usianya 2 tahun 6 bulan. Pekerjaan aku kan kadang 2 minggu masuk, 2 minggu di rumah. Nah, pada saat aku masuk bekerja, si anak ini merasa ibunya masih ada di rumah. Di minggu-minggu awal, seminggu awal, biasanya tuh dia cranky, murung, terus juga sedih. Nah, apa sih yang harusnya disiasati untuk orang-orang di rumah dan juga saya untuk memberikan pengertian kepada anak? Sebenarnya sih saya selalu ngasih tahu ya, kalau misalkan minggu malam, besoknya kayak misalkan saya jadwal kerja, saya minggu malam tuh udah kasih tahu bahwa, nah besok ibu kerja, jadi kita tapi bekerjanya di kantor, tidak di rumah. Jadi nanti Akhtar di rumah sama nenek dan juga kakeknya gitu, dan juga kadang ada ayahnya yang mendampingi.
Nah, saya kasih pengertian seperti itu dia malamnya udah mulai gelisah tuh. Nah, seminggu awal dia pasti cranky banget. Nah, bisa nggak sih dikasih solusi atau tips harus apa yang dilakukan sama orang-orang di rumah yang aku tinggalkan dan juga aku nih supaya bisa kerjanya lebih nyaman lah selama 2 minggu di kantor. Gimana tuh Mbak Ayu? Ini menarik Ini banget anak-anak bingung ya. pertanyaannya, bingung gitu karena seperti halnya orang dewasa, anak-anak itu juga kan butuh proses adaptasi. Jadi ini seperti yang pada anak tuh ada tapi kemudian kok habis itu nggak ada ya, ada tapi habis itu nggak ada ya. Udah merasa nyaman dengan ibu selama 2 minggu itu kan sebuah proses yang cukup bagi anak untuk merasa nyaman, senang. Loh kok tiba-tiba jadi nggak ada gitu. Di situ memang ada konsekuensi anak mengalami kebingungan. Jadi terus bingung harusnya seperti apa. Ketika anak bingung kemudian anak belum bisa mungkin mengekspresikan itu dengan tepat, akhirnya jatuhnya jadi cranky, jadi gampang ngambek. Jadi mungkin harusnya biasanya tenang atau nyaman sekarang menjadi ngambek pada saat ditinggalkan oleh ibunya bekerja. Sebetulnya apa yang Dinar lakukan malam hari mempersiapkan anak untuk besok mama kerja ya gitu kan, itu udah betul, udah tepat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kemudian mau ditambahkan lagi adalah pada saat berangkat sebisa mungkin memang dipamitkan, tidak kemudian berangkat begitu saja. Nah setelah pulangnya juga itu di-statementkan lagi bahwa tadi mama kerja, sekarang sore mama udah pulang. Jadi anak diingatkan kembali bahwa yang tadi pagi mama pergi, ini pas malam ini benar-benar balik loh. Jadi mama benar-benar menepati janji. Itu bisa mengikis rasa kecemasan dan kekhawatiran anak akan hilangnya sementara figur ibu gitu kan ya. Apalagi di usia-usia yang 2,5 tahun ini masih bisa dibilang bahwa center of emotionnya masih di ibunya gitu. Jadi masih sangat dekat sekali begitu kan. Apalagi kemudian belum ada aktivitas teman atau apa, sehingga akhirnya kalau biasanya bermain sama ibu tiba-tiba 2 minggu akrab banget gitu kan, 2 minggu hilang, menimbulkan kebingungan dalam diri anak. Nah kalau tidak diklarifikasi itu khawatir akan menjadi kebingungan yang berkepanjangan dan membuat anak tidak nyaman secara psikologis karena ibunya kok tiba-tiba nggak ada gitu. Tapi kalau itu disampaikan dan setelah pulang kemudian ditekankan lagi, tadi pergi, besok nanti kayak gini lagi, di siang bermain dengan siapa, main dengan apa gitu kan. Itu sih menurut saya bisa menjadi salah satu solusi. Jangan lupa juga untuk quality time setiap malam dengan anaknya, nggak lama, 15, 20 sampai 30 menit. Kalau memang dirasa waktunya masih bisa main bareng, ya itu dilakukan gitu. Dengan aktivitas apa saja yang memang disukai. Jadi harus ada pengertian, klarifikasi juga dan menepati janji dan juga quality time. Oke, Dinar, sudah cukup akurat belum jawaban dari pertanyaan kamu yang lama terpendam ini ya? Akan dengan baik itu. Oke, Dinar terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai ketemu lagi. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Baik, seru banget ya. Kita masih akan lanjut tapi kita jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, keluarga Indonesia di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.